Oke guys, sekarang balik lagi di part 2-nya Road to 500 juta tanpa modal sama sekali, gimana caranya. Nah, sekarang kita masuk ke part 2-nya. Jadi di part ini, gue lagi-lagi nggak akan terlalu banyak ngedit yang gimana-gimana gitu ya. Karena memang gue tuh ngejar waktu. Sekarang pun gue tuh syuting jam sekitar jam setengah 1 gitu ya, 12 lebih 30 menit. Jadi kurang lebih apa sih yang udah gue dapetin di part 2 ini. Jadi kurang lebih gue tuh udah dapet sekitar 1,2 juta gitu teman-teman. Hasilnya dari mana aja? Hasilnya yaitu dari Joki Karya Ilmiah. Jadi gue tuh udah beresin sekitar 2 project, yaitu penulisan. Ini mungkin terdengar sedikit ilegal gitu ya, tapi karena gue lagi butuh, mau gak mau gue bakal hajar semua project yang memang modalnya tuh dari 0 rupiah. Dan kebetulan gue tuh punya skill dalam penulisan karya ilmiah gitu teman-teman. Jadi di part 2 ini gue bakal ngeliatin ke kalian apa saja yang udah gue dapetin dari perjalanan part 1 gitu teman-teman ya. Nah, sebelum ke inti videonya, gue mau ngingetin sekali lagi. Jadi, video ini tuh bersifat seperti dokumentasi. Jadi, nggak kayak terlalu banyak ngedit atau nggak terlalu detail dan lain-lain. Tapi ini lebih ke dokumentasi gimana gue dapetin goals gue, yaitu 500 juta. Tapi tanpa modal sama sekali gitu teman-teman. Jadi, yang pertama, gue bakal ngasih lihat dulu ke kalian perihal keuangan gue yang pernah gua share di sosial media, yaitu keuangan dari 0 rupiah ke 500 juta gitu teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita udah masuk di keuangan gua gitu ya. Kalian bisa lihat sendiri penghasilan gua tuh dari mana aja. Jadi yang pertama, gua tuh ngasilin paling besar tuh di karya ilmiah. Kurang lebih gua udah ngasilin sekitar 1.100.000 lah. Terus dari produk digital gue udah ngasilin sekitar 55.000, dan affiliate gue udah ngasilin sekitar 50.000 gitu ya. Nah tapi teman-teman, kalian pasti agak bingung gitu ya, kenapa ini uang segitu banyak tapi sisa uangnya tinggal 280.000. Karena gue ngebagi keuangan gue tuh ke sektor investasi atau enggak sektor yang memang bisa save money gitu teman-teman. Kayak misalkan gue tuh nabung di cryptocurrency, dan gue udah buat juga per minggunya tuh di Instagram, di TikTok, untuk nabung di aplikasinya Vlog untuk cicil Bitcoin gitu teman-teman. Jadi gue nyisihin sekitar 100.000 atau enggak 150.000 gitu teman-teman. Nah ini kurang lebih totalnya sekitar 250.000. Pengeluaran gue untuk biaya kuliah khususnya untuk ke Jogja kurang lebih sekitar 600.000. Dan untuk kursus kayak kursus AI, nah di sini gue udah habis sekitar 60.000. Dan biaya editan untuk CapCut gue udah habis sekitar 15.000 gitu teman-teman. Nah jadi sisa uang gue tuh sekitar 280.000 lagi gitu teman-teman. Nah ini gue bakal munculin hasil dari karya ilmiah, produk digital, dan affiliate. Nah jadi kurang lebih totalnya segitulah. Nah sekarang gue mau bahas apa saja sih target gue ke depannya buat ngejar 500 juta di part 3 gitu ya. Nah jadi kurang lebih karena gue nggak mau ngandelin pendapatan dari karya ilmiah aja, gue mau bikin produk digital yang memang bagus gitu teman-teman. Jadi si calon pembeli juga lebih yakin terhadap produk gue nanti ke depannya, dan gue tuh lebih enak gitu bikin konten di Instagram, di TikTok, atau enggak di manapun aplikasinya gitu ya. Jadi ketika gue menawarkan produk digital gue lebih enak untuk menawarkannya karena memang produknya juga bagus dan bermanfaat bagi si pembeli nantinya gitu teman-teman. Tapi kalau memang misalkan gue nggak bikin produk digital sama sekali, gue bakal cari plan yang lain. Misalkan gue nggak akan maksain diri gue buat bikin produk digital karena memang waktu gue terbatas. Gue bakal memanfaatkan affiliate dengan cara gue jual produk orang lain di link.id yang disediakan oleh Agus Leo gitu ya.
gue bakal menggunakan aplikasi itu buat menghasilkan duit gue ke depannya gitu teman-teman. Nah, di sisi lain gue mau nambah ember penghasilan gue buat penjualan produk digital gue nanti itu lebih kenceng. Gimana caranya? Gue bakal bikin beberapa akun kayak Instagram, TikTok yang memang ngebahas spesifik ke pembahasan yang ujungnya tuh ngejual produk digital gue sendiri gitu teman-teman. Jadi kurang lebih gue bakal bikin panggungnya, terus nanti gue juga bakal bikin produknya. Jadi gue gak bakal terus-terusan ngonten di akun Instagram pribadi gue untuk personal branding gitu ya, yang Sanjaylani gitu. Jadi gue bakal bikin beberapa akun yang memang spesifik ke produk digital gue nantinya gitu teman-teman. Mau itu ngebahas tentang investasi, mau itu ngebahas tentang finansial, mau itu ngebahas tentang AI dan lain-lain. Jadi gue nggak akan terlalu sering ngebahas di akun first gue gitu teman-teman, tapi gue bakal bikin akun anak-anaknya gitu, karena supaya si target audiensnya tuh tertarget gitu teman-teman, dan gue lebih enak buat bikin kontennya gitu teman-teman. Jadi mau gue faceless atau enggak, mau gue nunjukin muka gue di depan audiens, itu nanti lebih enak gitu teman-teman, karena memang gue nggak akan terlalu mengharuskan muka gue tuh muncul terus di depan akun yang nantinya tuh menjadi target audiens gitu. Nah sekarang gimana caranya 280.000 ini bisa muter ke 500.000 atau enggak sampai 1 juta. Nah gue udah ada ide. Dengan 280.000 ini gue bakal nyobain iklan buat produk digital gue atau enggak affiliate gue, dan gue bakal gulung terus ini uang sampai 5 juta atau enggak 10 juta gitu teman-teman. Ini mungkin terdengar agak sulit karena memang satu sisi gue terbatas waktunya, terus satu sisi lagi gue memang banyak kerjaan dan lain-lain gitu ya. Tapi gimana caranya gue bakal push limit ke diri gue sendiri dengan modal 280.000 ini bisa diputer ke 500 atau enggak 1 juta dulu gitu teman-teman. Setidaknya gue tuh hold cash sekitar 1 juta tuh murni yang memang gak kepake sama sekali gitu. Kayak barusan kan gue dapat 1,2 tapi gue ada biaya kuliah dan lain-lain gitu ya. Dan gue mau di part-part selanjutnya gue tuh pegang yang memang enak untuk dibuat sebuah produk yang memang bakal gue jual di Shopee atau enggak di TikTok gitu teman-teman. Jadi rencananya gue juga bakal jualan online yang memang bentuk fisiknya tuh ada gitu teman-teman. Mau itu gue jualan buku, mau itu gue jualan yang memang lagi tren, yang penting si fisiknya tuh ada teman-teman. Jadi lebih enak ke guanya buat ngejual ke lingkungan terdekat gue, karena memang kalau gue jualan produk digital gue memang lebih terbatas gitu ya untuk menjual produk gue, karena memang target segmennya tuh beda-beda. Gak cocok untuk lingkungan kuliah gue, gak cocok untuk lingkungan kerabat dekat gue dan lain-lain gitu. Nah rencananya gue bakal bikin produk yang memang bisa ditawarkan secara langsung ke mahasiswa atau enggak ke lingkungan terdekat gue gitu. Kenapa mahasiswa? Karena memang gue masih kuliah gitu teman-teman, dan gue tuh gap year gitu ya. Dan tujuannya dibuat video ini juga biar kalian tahu gimana gue survive untuk bayar kuliah gue sendiri gitu teman-teman. Nah mungkin sekian aja video dari gue, karena ini udah mau ke jam 1 malam dan gue harus ngedit video ini, terus gue harus ngerjain taskingan yang lain. Mungkin dicukupkan sekian video dari gue. Kalau memang kalian kepo dengan dokumentasi gue, kalian bisa follow semua sosial media gue dan kalian bisa subscribe YouTube gue. Nah mungkin sekian aja video dari gue dan see you.